Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Alesya sebagai peserta KKV Luar Bali ke-33 dari kelompok 10 angkatan 2020. Saya di sini sedang berada di salah satu peternakan yang ada di Batam, di mana peternakan ini sangat ramai dikunjungi wisatawan, baik sekedar berwisata edukasi juga yang ingin membeli ternak. Baik, langsung saja pada sore hari ini saya sedang bersama salah satu peternak agromarina bernama Pak Eka, yang dimana Bapak sebagai salah satu peternak di agromarina ini, betul? Sekali. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya kalau saya boleh tanya, Ya. Untuk status kepemilikan peternakan ini apakah punya Bapak pribadi atau dikoordinir oleh suatu perusahaan atau bagaimana Pak? Kandangnya punya otorita, tapi untuk ternaknya pribadi. Kira-kira apa saja potensi ternak yang dimiliki pada peternakan ini? Apakah bergerak pada pembibitan, produksi hasil susu dan daging atau bagaimana Pak? Ada dua segmen yang bisa dijual di sini Bu, yaitu sapi potong dan sapi kurban. Untuk pembibitan dan susu belum ada. Baik Pak, mengenai potensi ternak tadi, berapa persen potensi ternak untuk memenuhi kebutuhan daging di Batam? Kan kita setahu saya kan daging impor itu juga banyak beredar di pasar-pasar di kota Batam begitu. Menurut data dari KP2 Dinas Peternakan Pertanian, per hari Batam itu butuhnya 5 ton daging sapi. Tapi untuk daging impor itu kuotanya 90%. Untuk daging segar cuma 10% atau sekitar 500 kilo aja per hari. Baik Pak, mengenai kesehatan ternak ini Pak, apa saja sih penyakit yang sering menyerang ternak di sini, terutama sapi ini? Yang hampir pasti setiap sapi alami, pertama sakit gatal pada kulit sapi, yang kedua sakit kaki, yang ada lagi penyakit bawaan yang biasanya dari jalan itu, yaitu saluran pernapasan atau paru-paru, dan semua itu bisa disembuhkan, bisa diobati di sini. Bagaimana untuk mengatasinya Pak? Apakah ada obat sendiri atau bagaimana? Kami mengacu pada obat yang khusus untuk hewan. Untuk obat gatal ada sendiri, suntik. Untuk obat radang pernapasan ada sendiri, ada untuk injeksi, ada antibiotik yang diminumkan. Dan untuk kaki yang sakit itu biasanya alami aja, pakai garam, air hangat gitu. Begitu ya. Baik Pak, seperti yang kita sama-sama tahu ya, pandemi saat ini tuh bukan hanya berdampak pada berbagai sektor, tetapi juga pada bidang peternakan. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Apa saja kendala yang terjadi selama pandemi COVID-19? Secara penjualan pasti sedikit berpengaruh, tapi nggak banyak sekali. Yang dulunya misalkan per hari itu motongnya karkas 300 kilo, mungkin selama pandemi ini ya turun sedikit lah, karkas 270 begitu. Untuk Idul Kurban yang biasanya, terus kami sendiri ya, setahun Idul Kurban itu 300 ekor jadi 270 tahun ini, tahun 2020 kemarin. Ya, semoga tentunya kita sama-sama berharap semoga pandemi ini cepat berlalu ya Pak, sehingga semua kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk peternakan agromarina ini? Harapan kami itu untuk sapi pedaging ditambah kuotanya daging seger itu. Jadi daging es itu dikurangi impornya, daging seger biar bisa banyak. Jadi kalau selama ini mungkin daging seger memenuhi 10%, ya minimal harapan kami 25% lah daging seger itu. Untuk Idul Kurban sudah sangat membantu lah pemerintah Batam ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya, sudah meluangkan waktunya untuk memberi jawaban dan sedikit ilmu kepada kami semua ya Pak. Baik, sekian wawancara yang telah kami lakukan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.